Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Adri. Gue di sini ingin menjelaskan kepada kalian tahapan-tahapan pembuatan aplikasi dan website. Ya, ini berguna banget buat kalian yang dimana kalian banyak bertanya-tanya bagaimana sih tahapan-tahapan pembuatan aplikasi dan apa aja yang perlu disiapin sebelum kalian pergi ke vendor atau ke developer untuk membuat aplikasi kalian sendiri. Di sini gue pengen disclaimer, banyak banget tahapan-tahapan di luar sana yang dimana itu berbeda dari teori yang bakal gue kasih sekarang ini. Cuman itu tergantung dari perusahaannya, dan ini juga berdasarkan dari pengalaman pribadi gue yang udah gue terapin kepada tim gue sendiri. Jadi yang pertama itu adalah namanya define. Nah, define itu bakal mendefinisikan apa sih kebutuhan yang kita buat ya, aplikasi apa yang bakal kita buat. Nah, define ini terdiri dari 4 bagian yang akan gue jelaskan sekarang, yaitu kebutuhan. Nah, di sini nanti kebutuhan itu seperti menjelaskan apa sih yang bakal kita kerjakan gitu ya. Aplikasi apa yang bakal kita buat nantinya. Nah, nanti sini juga ada fitur. Lalu di sini juga ada yang namanya lalu di sini juga ada yang namanya bisnis proses. Jadi 4 hal ini jadi kunci utama yang bakal kalian bawa ke developer atau ke vendor agar mereka bisa mengerti aplikasi apa yang kalian akan bikin nantinya. Jadi mereka tuh langsung tahu nih outputnya seperti apa ya. Oh, aplikasi misalnya kalian mau bikin aplikasi laundry. Nah, di laundry ini kebutuhannya apa aja sih? Oh, di laundry ini saya pengen user saya bisa tahu nih laundrynya udah sampai tahap apa, misalnya seperti itu ya. Terus di aplikasi ini pengen usernya kalau misalnya sudah laundry sekali, 2 kali atau 3 kali bisa gratis sekali laundry. Nah, itu kebutuhan ya, kebutuhan. Nah, kalau fitur itu biasanya kayak usernya bisa login, atau usernya bisa order, atau bisa pilih jenis laundry gitu ya. Itu tergantung dari si pemilik bisnisnya. Nah, ini juga platform, itu penting banget untuk menentukan sejauh apa nanti kita bakal bikin aplikasinya. Nah, itu platform itu bisa banyak banget, bisa di Android, bisa di iOS, bisa di website, bisa di phone tablet gitu ya. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya. Nah, yang terakhir adalah bisnis proses. Bisnis proses itu adalah tahapan-tahapan bisnis yang ada di bisnis kalian ya. Biasanya kalau bisnis proses itu kayak menjelaskan, misalnya kalian mau bikin aplikasi restoran gitu ya. Nah, bisnis prosesnya seperti apa? Misalnya customer pertama datang terus customer lihat-lihat menu gitu ya, lihat-lihat menu, terus kalian menawarkan menu apa aja yang ada di restoran kalian gitu. Nah, nanti si customernya itu pesan ordernya bagaimana gitu ya. Nah, itu bisnis proses, itu tahapan-tahapan dari sebuah bisnis gitu. Dari 4 ini nanti vendor itu bisa mendapatkan yang namanya timeline dan juga budget. Nah, dari dua ini biasanya udah kebayang nih kalian bakal mengeluarkan budget berapa dengan waktu yang berapa lama gitu ya. Untuk mengcover ini semua ada dokumen yang bernama BRD dan juga SRS, lalu juga ada namanya FSD, dan ada juga orang biasanya bikin itu SOW. Dari 4 ini apa sih artinya gitu ya? BRD itu adalah business requirement documentation. Nah, itu biasanya untuk menceritakan bisnis requirement yang akan kita bikin nantinya. Setelah itu ada namanya SRS. SRS itu adalah software requirement specification. Biasanya kalau misalnya saya bersama tim saya itu biasanya makainya SRS ya, karena itu lumayan lengkap fiturnya dan juga spesifikasinya bisa terdeliver dengan baik antara tim saya dengan klien saya juga gitu. Ada juga yang namanya FSD, ini lebih ngomongin ke fungsionalitinya. Lalu yang terakhir ada yang namanya scope of work, dia membicarakan tentang lingkup pekerjaan sebuah development aplikasi. Scope of work ini biasanya orang tahu sejauh apa dia mengerjakan sebuah fitur atau sebuah aplikasi gitu ya. Nah, di tahap define ini biasanya vendor atau software house atau agensi itu menurunkan beberapa timnya seperti project manager, sistem analis, business analis seperti itu ya. Bahkan di beberapa case
owner si vendor itu sendiri datang untuk melakukan analisa kebutuhan. Nah, itu tergantung dari tempat si perusahaan itu. Oke teman-teman, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu ada yang namanya desain. Nah, desain ini kita bagi dua. Ada yang namanya UI UX design dengan yang namanya back end design. Kalau kita itu bikinnya seperti ini. Ini desainnya. Lalu sini ada yang namanya UI UX, lalu sini ada yang namanya wireframe ya. Nah, di wireframe ini setelah kita ini termasuk dari rangkaian UI UX ya. Lalu sini juga ada namanya gather asset ya. Jadi ini pengumpulan aset, gather asset sama prototype. Jadi di UI UX design ini ada yang namanya wireframing, gather asset sama prototype. Nah, wireframe itu adalah kerangka dari sebuah layout aplikasi, dan itu gambaran buat si desainer untuk membuat aplikasi prototype ya. Di UI UX design ini ada namanya gather assets, itu mengumpulkan aset-aset kayak misalnya fontnya seperti apa, desain sistemnya seperti apa, colornya seperti apa, icon-iconnya bakal kayak gimana. Nah, itu lebih ke tema sebuah aplikasi, itu aset ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah prototype. Prototype itu adalah gambaran final ya, gambaran final sebuah aplikasi yang bakal di-develop nanti. Nah, itu udah termasuk semuanya, kayak ini bakal ke halaman apa, ini interaksinya bakal kayak gimana, outputnya bakal seperti apa gitu ya. Ini prototype gitu. Nah, lalu tadi saya bilang ada dua ya, UI UX design dengan back end design. Back end design ini ada yang namanya arsitektur sistem, lalu juga ada code pattern, lalu juga ada yang namanya API config. Nah, dan biasanya juga ada namanya database ya, database. Nah, ini backend design ini bakal ngomongin tentang arsitektur sistemnya bakal seperti apa, nanti server ditaruh di mana, dalam development ya. Lalu database-nya seperti apa, nanti ada entitas seperti apa. Nah, ini biasanya nanti bakal ada yang namanya ERD gitu ya, antar entitas relasinya seperti apa. Dan juga code pattern itu di mobile aplikasi itu namanya bisa masuk ke state management gitu ya, lalu bisa ada clean code gitu ya. Nah, ini dijelaskan di dalam desain ini. Nah, ini semua tim yang akan masuk ke dalam UI UX design ini. Dan di back end design ini ada yang namanya designer, kan? Designer. Lalu juga ada yang namanya back end ya, back end. Dua ini ya yang bakal ngehandle dari desain ini. Kadang-kadang kalau di produknya itu besar, itu biasanya ada sistem analis yang membantu dari sebuah tahapan desain ini. Oke, mungkin itu dulu buat yang tahapan desain. Setelah kita melakukan desain, kita masuk ke tahap yang ketiga sekarang, yaitu develop. Kita buat dulu ini develop. Lalu di develop itu ada apa aja sih? Sebenarnya simple. Di sini ada timeline, lalu di sini ada fitur, lalu di sini ada status. Nah, di timeline ini biasanya kita bakal tentuin berapa lama pembuatan sebuah fitur gitu ya. Misalnya 2 hari gitu. Fitur apa nih 2 hari? Misalnya fitur beli produk gitu ya. Lalu statusnya misalnya apa nih? On progress gitu ya. Nah, ini develop ya. Jadi ada timeline, fitur, dan status. Misalnya sudah 2 hari nih, lalu fitur produknya dites lagi nih, apakah sudah selesai atau belum gitu ya. Kan kalau misalnya udah lewat 2 hari itu berarti udah melebihi dari batas pembuatan satu fitur itu. Biasanya bakal dirangkap, kalau misalnya lewat ya, bakal dirangkap atau bakal ngaret nanti waktunya, seperti itu. Nah, ini biasanya kalau misalnya sudah statusnya sudah ada, misalnya ada fitur lagi nih 3 hari pembuatan fitur apa, misalnya fitur notifikasi gitu ya, notifikasi artikel gitu misalnya. Lalu di sini apa nih statusnya, misalnya waiting list gitu ya. Nah, ini jadi bakal menunggu dari si on progress yang beli produk ini gitu, dari timeline yang atasnya gitu ya. Nah, begitulah selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan backlog yang udah disepakati yang tahap yang pertama gitu ya.
Nah ini pasti ada fitur-fitur lainnya, ada testing sebenarnya langsung oleh si programmernya sebelum masuk ke testingnya si quality assurance gitu ya. Misalnya beli produk nih, di testing, oh bisa beli produk, ternyata bisa gitu ya. Terus notifikasi artikel, oh ternyata notifikasinya keluar, testing, berarti done gitu ya, checklist. Nah seperti itu, jadi di develop ini ada timeline, fitur, status, dan testing. Nah kita masuk ke tahapan yang selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke tahapan yang keempat, yaitu adalah testing. Nah, di testing ini kita bakal melakukan yang namanya unit testing, integration testing, dan user acceptance testing gitu ya. Testing, di sini ada yang namanya unit testing, lalu integration testing, lalu ada yang namanya UAT ya. Unit testing, integration, dan UAT. Apa sih yang dimaksud dengan unit testing gitu ya? Unit testing itu adalah melakukan testing dari sebuah fitur gitu ya. Nah ini berarti fitur. Jadi misalnya ada fitur beli produk, nah itu di testing apakah bisa berjalan atau tidak gitu ya. Nah kalau integration testing, integrasi secara keseluruhan aplikasi gitu ya. Misalnya ada aplikasi ini dites apakah sudah sesuai dengan permintaan kebutuhan yang awal atau belum gitu ya. Misalnya ada fitur apa gitu ya, dites nih misalnya login ke arah sini enggak, nah itu datanya tersimpan enggak gitu ya ke database gitu, ke DB gitu. Pokoknya integration testing itu tes semua fitur yang ada di aplikasi kita yang udah kita buat gitu ya. Yang selanjutnya itu ada UAT. UAT itu lebih ke ngetes secara keseluruhan bersama user si pembuat aplikasi atau owner si pembuat aplikasi gitu ya. Jadi ini bukan si internal si vendor lagi atau si perusahaan pembuat aplikasi, tapi bersamaan dengan user. Nanti acceptance-nya itu berupa dokumen yang dimana itu ada list user dapat melakukan login gitu ya, login gitu. Itu nanti si usernya bilang oh, oke ini udah bisa gitu ya. Terus misalnya fitur yang kedua misalnya ada apa, nah ini misalnya oh ini belum bisa nih revisi, nah nanti jatuhnya ke revisi dia. Revisinya apa, misalnya ditulisnya oh ini belum bisa login nih ternyata gitu ya. Tapi nggak mungkin juga ya aplikasi udah di develop lama nggak bisa login gitu, tapi ada aja kemungkinan gitu ya nggak bisa login gitu, kayak login gitu ya. Nah misalnya ada apa lagi nih, dites lagi tuh misalnya nggak bisa beli produk gitu misalnya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Berarti nggak bisa itu ya, nggak di accept gitu ya. Biasanya ada tambahan sih kalau misalnya di mobile aplikasi itu, kalau pakai Flutter ya teman-teman, itu ada namanya widget testing. Saya sendiri belum pernah implementasi widget testing, jadi saya belum bisa jelasin sekarang. Jadi nanti setelah testing UAT ini biasanya nanti itu bakal mengarah ke revision. Nah, nanti revisi ini bakal dibikin oleh quality assurance-nya atau biasanya project manager-nya untuk di list gitu ya. Jadi bikin dokumen baru dia, terus kita di list gitu. Misalnya revisinya apa tadi, nggak bisa login gitu ya, nggak bisa login gitu, login. Terus yang kedua apa gitu ya, yang ketiga apa gitu. Revisi ini bakal jadi acuan buat si programmer bikin revisiannya gitu, analisa bugnya gitu ya. Dari revisi ini nanti bakal muncul ke bug yang sudah terselesaikan gitu ya. Jadi list bug gitu ya misalnya. Nah ini biasanya nanti akan mengacu ke referensi revisi yang mana gitu ya. Itu R1, ini R2 gitu ya. Nah ini berarti referensinya ke yang revisi yang pertama gitu, ini revisi yang kedua gitu ya. Nah itu tergantung dari template dari sebuah perusahaan yang membuat aplikasi itu ya. Nah ini saya kasih gambaran aja. Oke, tahapan testing sekian dulu. Kita masuk ke tahapan yang berikutnya. Oke teman-teman, sekarang masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu adalah deliver. Ini tahapan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengembang aplikasi maupun developer, karena di sini bakal ada penutupan project ya. Jadi di sini ada deliver. Di deliver itu biasanya mendelivery sebuah produk ke dalam sebuah platform yang dimana ada target user itu bisa menggunakan aplikasi kita. Bisa ke publish ke Play Store ya, atau kalau misalnya aplikasi iOS itu biasanya ke App Store gitu. Nah ini bisa juga ke migration to clients environment gitu ya. Jadi ini biasanya hosting yang udah kita develop atau database atau API yang kita masukkan ke environment kita itu dimigrasi ke clients environment gitu ya. Sini ada environment, lalu juga di sini ada
user manual gitu ya. Lalu di sini juga ada yang namanya pemberian lisensi atau garansi gitu ya, desain garansi gitu ya. Nah di sini juga ada yang terakhir adalah biasanya itu closing project ya, project closure. Di delivery ini ada sekitar 5 tahapan yang biasa saya lakukan ketika ingin menutup sebuah project gitu ya. Untuk user manual biasanya kita buatkan, lalu kita buat misalnya ada kayak penjelasan hostingnya, username-nya apa gitu, itu buat awal-awal. Terus kayak misalnya ada akun ya, akunnya apa aja gitu, bisa login di mana aja. Nanti kalau misalnya ada payment gateway, Umitrans misalnya, nah itu dikasih lah di situ ya tahapan-tahapan buka akunnya gitu ya, cara login ke payment gateway-nya sendiri gitu ya. Jadi kita bikin user manualnya gitu. Lalu juga ada kayak step by step buka aplikasinya atau web adminnya gitu ya. Misalnya mau buka web admin gitu ya. Lalu ini juga bakal dijelasin per fiturnya gitu ya. Misalnya di web admin ini ada fitur apa nih? Ada fitur refund gitu ya, refund uang klien gitu. Nah itu biasanya kita masukkan juga ke user manual seperti itu. Untuk user manual sendiri itu biasanya memakan waktu untuk pembuatannya itu sekitar 2 minggu gitu ya. Jadi itu lumayan juga. Jadi teman-teman siapin waktunya aja buat bikin user manualnya itu sendiri. Nah lalu setelah itu ada yang namanya lisensi dan garansi gitu ya. Lisensi ini biasanya udah diterapin di awal perjanjian kontrak. Nah lisensi ini biasanya berbentuk lisensi source code-nya ini nggak bakal bisa dipakai lagi selain si pembeli aplikasi gitu ya, source code-nya. Terus asetnya juga nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Ini hanya bisa dipakai yang berkaitan dengan bisnisnya si owner gitu ya, owner aplikasi gitu ya, dan lain-lain gitu. Untuk garansi sendiri itu tergantung banget dari sebuah perusahaan atau vendor atau developer biasanya kasih berapa lama, dan apa aja ketentuan garansinya. Itu biasanya ada garansi source code-nya nggak bisa di otak-atik nih gitu ya, balik lagi tuh ke source code gitu ya, nggak bisa di otak-atik lah istilahnya. Terus asetnya juga nggak bisa dirubah-rubah gitu ya. Maksudnya dirubah tuh nggak bisa, pokoknya kalau misalnya asetnya udah hilang gitu ya di environment-nya atau di mananya gitu, di hostingnya, itu berarti udah nggak masuk garansi karena itu udah di otak-atik sama si kliennya gitu, bukan kesalahan si developer gitu ya. Untuk project closure itu biasanya ada yang namanya surat penutupan project, atau juga ada yang namanya BAST gitu ya, berita acara serah terima. Nah ini tergantung banget dari vendornya. Nah untuk paling akhir itu biasanya ada acara closing ceremony gitu ya, seremoni. Ini biasanya makan-makan sama klien gitu ya, sama vendor gitu ya, untuk istilahnya untuk mempererat tali silaturahmi ya. Itu secara keseluruhan. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah define, lalu ada design, lalu ada develop, ada testing, lalu ada deliver. Seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa memberikan gambaran secara umum bagaimana sih tahapan-tahapan pembuatan aplikasi dan apa yang perlu kalian siapkan agar aplikasi kalian bisa mengeluarkan output yang berguna bagi target user kalian, dan juga tidak ada bug sama sekali di aplikasi kalian. Jika kalian merasa video kali ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang ingin membuat aplikasi dan juga website, dan juga di like video ini. Terima kasih teman-teman, selamat siang.